kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, hingga kami masih bisa merasakan sukacita dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami merayakan Paskah, di mana kami boleh merenungkan dan menikmati segala kebaikan Tuhan, mengajarkan kami kasih yang luar biasa kepada kami manusia yang berdosa ini, terutama di masa pandemi yang masih kami alami saat ini. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, supaya menjadi ibadah yang dapat menyenangkan hati-Mu, dan boleh menyatakan ucapan syukur kami bahwa Engkau sungguh baik kepada kami hingga saat ini. Ajari kami Tuhan agar selalu bersyukur dalam hidup kami setiap hari. Biarlah nama-Mu semakin kami permuliakan dalam setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang masih boleh kami terima sampai hari ini. Terpujilah Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Tuhan, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih boleh kami terima di tahun ini untuk merayakan Paskah bersama orang-orang terkasih, orang-orang yang kami sayangi yang masih berada di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah rela mati di kayu salib dan bangkit dan hidup untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, biarlah kebangkitan-Mu tidak menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan, kami dapat menjadi manusia yang baru, yang menanggalkan setiap dosa yang telah kami perbuat, yang telah menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan, di Paskah tahun ini, kami dapat bertumbuh lagi menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan manusia Kristen, yang Tuhan selalu inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami dapat bertumbuh hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, bantu kami untuk dapat memancarkan kekristenan kami di sekeliling kami dan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, kami dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami dan memberikan dampak positif dimanapun kami berada. Tuhan, jauhkanlah kami dari rasa benci, rasa dengki, ataupun peperangan. Tuhan, jadikan kami manusia baru yang penuh cinta kasih dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah di Paskah tahun ini, di Paskah hari ini, kami dapat selalu memancarkan cahaya Paskah setiap harinya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di dalam diri kami nampak bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Biarlah Tuhan yang selalu mendengar setiap doa dan harapan kami. Biarlah Tuhan yang tidak jemu-jemu mendengar setiap doa dan permohonan kami. Tuhan, begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang lain yang berbeda dengan kami. Tuhan, biarlah itu Tuhan hapuskan
untuk tidak menghalangi setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, maafkanlah kami. Ampunilah kami Tuhan untuk setiap dosa itu. Di atas segalanya Tuhan, kami memohon ampun. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan syukur kepadamu pada hari ini untuk kasih setia Tuhan, kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini Miss ambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Apa sih dosa itu, Miss? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita simpan di dalam hati, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan tipeks. Dosa juga tidak bisa dihapuskan melalui kontrol D pada komputer kita. Apa saja dosa yang kita lakukan? Banyak sekali dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Misalnya kita mengejek orang lain, membenci orang lain, mencuri, berbohong, melawan orang tua. Banyak sekali dosa yang kita lakukan ya anak-anak. Nah, manusia itu tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Tetapi harus ada yang berkorban untuk dosa-dosa kita itu. Sebab upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Seharusnya kita sebagai manusia yang berdosa harus mati karena dosa kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia ciptaannya, maka Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib untuk keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Nah, di sini Miss punya 2 aqua cup yang Miss isi dengan air. Nah, yang ini Tuhan, ibaratkan Tuhan, dan inilah manusia.
Tuhan Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Allah itu adalah Maha Kudus, Maha Suci, tidak bernoda. Demikian juga manusia diciptakan Allah seperti itu, yang awalnya adalah hidup dalam kesucian, bersih tak bernoda. Akan tetapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, tidak mematuhi perintah Tuhan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan hidupnya tidak bersih lagi, tetapi hidupnya sudah bernoda dan sudah kotor. Manusia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, sudah ternoda, sudah kotor, sudah banyak perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana manusia supaya selamat dari dosa-dosanya? Mau dekat dengan Tuhan? Yang kotor tidak mungkin bisa bersatu dengan yang bersih. Maka, supaya dosa manusia itu bisa dihapuskan, supaya yang kotor itu bisa bersih kembali, maka Tuhan Allah lah yang menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib, darahnya tercurah di bukit Golgota, sehingga manusia itu boleh bersih kembali. Manusia tadi yang hidupnya tercemar, hidup dalam dosa, menjadi bersih, menjadi terhapus dosanya karena Tuhan Allah. Lalu bagaimana hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Allah sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Maka kita harus hidup melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah, maka semua yang kita pikirkan, semua yang kita simpan di dalam hati, semua yang kita ucapkan dan yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita semua dapat melakukan, dapat memikirkan, dapat menyimpan dalam hati, mengucapkan, dan melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami agar kami tidak melakukan dosa lagi, agar hidup kami memikirkan, menyimpan dalam hati, mengucapkan dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih
Selamat Paskah buat kita semuanya. Mari kita bersorak dan bergembira karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memampukan kita menghadapi segala kesulitan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Miss, hai teman-teman. Hari ini Grisela ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada kita semua. Hari ini adalah Hari Paskah atau yang disebut Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Grisela ingin mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Harapan Grisela di Hari Paskah ini adalah semoga kita menjadi orang yang lebih taat akan perintah Tuhan dan menjadi orang yang lebih baik dari sikap kita sebelumnya. Sekian dari kata-kata Grisela tadi. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom. Puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk merayakan ibadah Paskah bersama keluarga besar Sekolah Kristen Hidup Baru. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita merayakannya secara virtual. Yang terhormat pimpinan Yayasan Sekolah Kristen Hidup Baru, yang terhormat Kepala Sekolah TK dan SD Sekolah Kristen Hidup Baru, yang terhormat seluruh guru dan seluruh pegawai Sekolah Kristen Hidup Baru, dan para orang tua serta anak-anak yang kami sayangi Sekolah Kristen Hidup Baru. Saya mewakili orang tua murid Sekolah Kristen Hidup Baru ingin menyampaikan selamat Paskah untuk kita semuanya. Semoga kita di Paskah tahun ini merasakan kasih sukacita, walaupun dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Pada masa pandemi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Paskah. Semoga Paskah kali ini memberikan kita semangat untuk saling mengasihi, saling memberikan berkat dan sukacita untuk orang-orang di sekitar, terutama untuk keluarga kita ataupun dimanapun kita berada. Untuk anak-anak kami yang kami sayangi, kami para orang tua juga mengucapkan selamat Paskah. Dimanapun kalian berada, semoga Paskah tahun ini kalian masih tetap semangat mengikuti setiap kreativitas yang diberikan oleh para miss ataupun sir. Semoga tidak patah semangat untuk belajar, sehingga kita di hari-hari yang akan datang dapat bertemu kembali secara tatap muka. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Paskah untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Paskah adalah hari raya kita sebagai umat Kristen untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Paskah merupakan jaminan Yesus akan kehidupan kekal untuk semua orang yang percaya kuasanya. Mem Siska mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh orang tua dari anak didik kami, dan selamat Paskah kepada seluruh anak didik kami. Kiranya kebangkitan Tuhan kita memperoleh kemenangan, pengampunan, kesempatan, dan harapan-harapan yang baru di dalamnya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjalankan setiap perintah Tuhan Yesus dan menjauhi larangannya, supaya setiap berkat Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus menunjukkan kasih setianya dengan mengorbankan jiwanya untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga di hari Paskah ini kita semakin diberkati, penuh dengan cinta, sukacita, dan kasih damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ini seluruh dunia tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini waktunya untuk dapat lebih intim memiliki waktu bersama dengan keluarga terkasih. Yesus Kristus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Pada hari ini Dia dibangkitkan. Semoga Paskah membawa kita semua untuk merayakan kebangkitan Yesus yang penuh dengan harapan, sukacita, dan kebahagiaan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dengan bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Dan dengan pengorbanannya di kayu salib, dosa kita telah dihapuskan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita, karena kehendak Tuhan sangatlah indah, dan Ia tidak sekali-sekali meninggalkan kita semua. Selamat Hari Paskah 2021 untuk anak Miss beserta keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.